lu itu kemarin lagi di LA dong ya pas kejadian George Floyd ya. Yes. Did you see what happened? Um, I mean, kayak ya kejadiannya sesuai dengan yang kita ketahui lah bagaimananya kan. Cuman Ya. yang ngeselinnya adalah kan apa di LA ini kan ada demo Mhm. dari satu kota Los Angeles yang bener-bener gede banget. Nih itu orang-orang ini bener-bener demo depan apartemen gue. Nggak tahu kenapa, Serius? kayaknya emang iya bener-bener literally depan apartemen gue. Jadi waktu itu yang apa waktu itu juga kayak lumayan sempet panik di Mhm. orang-orang apartemen dan roommate gue Apartemen lu juga. ini nih ya? Apartemen, well, technically sebenarnya apartemen gue yang sebelum ini. Gue tadinya tinggal sama orang Oh, bertiga oke, sama oke, bule. Terus oke. sekarang udah tinggal sendirian. Nah, iya, jadi yang roommate gue yang bule itu 2 orang, kan mereka kan kulit putih. Sementara Mhm. kan ya dengan kejadian ras ini kan kulitnya kan agak jadi sasaran gitu kan. Ya. Makanya waktu tiba-tiba ada demo masuk kabar kalau demo di depan apartemen gue, itu tuh teman-teman gue yang roommate gue 2 itu langsung bener-bener panik banget dan mereka kayak bener-bener langsung cabut gitu, naik mobil langsung keluar kota gara-gara Dan lu ditinggal takut sendiri. kayak, dan gue ditinggal sendiri. Mereka kayak takut itu demonya makin gila, abis itu Mhm. nggak tahu mungkin somehow mereka takutnya masuk ke apartemen atau apalah, soalnya bener-bener lobby gue tuh bener-bener pintu kaca doang kan, itu disentil doang udah pecah, itu bisa pada masuk gitu orang-orang. Jadi Dan lu kayak tinggal di waktu itu lantai? lumayan lantai lantai paling bawah di apartemen. Jadi kasarannya kalau mereka masuk ke apartemen, itu paling masuk duluan tuh ke lantai gua. Oh, Dan jadi unit lobby terus kita, langsung lantai lu tuh ya? iya, dan unit kita deket banget sama entrance-nya. Jadi dan kaca kamar gue tuh beneran jalanan gitu loh. Jadi kalau Wow. misalkan tuh orang-orang masuk, wah kena udah makanya. Berarti lu Jadi lihat tuh lu bisa lihat di kaca apartemen lu ya, kaca jendela apartemen lu orang-orang lagi demo tuh ya? oh enggak, apartemen gue soalnya kaca apartemen gue ngadep ke jalanan di dalam apartemen, nggak Oh, ngadep oke. keluar. Oke, oke. Jadi tapi kedengeran banget bro, kayak bener-bener suara mereka kayak yang chanting gitu tuh kedengeran banget. Pakai apa sih toa apa segala macem. Suara polisi juga, dan kalau nggak salah ada 2 helikopter waktu itu bener-bener mantau gitu dari atas. Mhm. Jadi kayak waktu itu emang lumayan serem banget sih. Gue juga waktu itu langsung besokannya gue langsung ngungsi dulu ke rumah temen ke daerah baratnya Los Angeles. Ngungsi kayak Oke. 3-4 hari in case kayak worst case scenario aja kan. Jadi ya lumayan serem sih waktu itu. Memang sengeri itu ya, apa yang ada di media waktu itu memang benar-benar seperti itu tuh ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Buat orang-orang Indonesia sendiri ada kayak bantuan dari embassy or something? Enggak, waktu itu kebetulan juga pas kejadian ini gue juga kontak-kontakan sama apa sih konjennya embassy Indonesia LA. kan. Heeh. Ya, dia mention jangan apa bilang jangan ikut campur for sure, dan mereka ya kita nggak ikut campur sih bro, soalnya kan emang ya urusan mereka juga kan. Mhm. Jadi ya udahlah, kayak kita nggak ikut campur sama sekali sih waktu itu, nggak ngasih bantuan nggak apa. Berapa lama tuh waktu itu situasinya panas, bukan cuma riotnya ya, tapi situasinya panas tuh berapa lama? Situasinya panas waktu itu ada 5-7 hari. Hmm. Ish. Iya. Jadi kayak 5-7 hari tuh demonya masih ada mulu. Mhm. And then setelah itu makin lama kayak gue rasa mereka capek ya. Jadi udah berhenti demo lagi. By the way, kalau nggak salah bulan depan di sana udah ini ya pemilu bukan sih? Bulan depan kan? Yes, pemilu sebentar lagi. Tapi sayangnya gue nggak terlalu ngikutin sih. Tapi situasi di sana kalau pemilu aman-aman aja ya. Situasi kayaknya kalau misalkan gitu aman-aman aja deh. Setahu gue tuh mereka kayaknya bakal kayak semacam yang pakai mail gitu deh. Kayak jadi Oke. bakalan Oh, dikirimin ke oke. rumah. Iya, jadi Aha. kayak ngisi sendiri di rumah. Jadi Habis nggak itu datang kayak tinggal ke tempat pemilihannya gitu ya, TPU, tempat pemilihan umumnya gitu ya? seharusnya sih enggak mungkin ya, given the situation, maksudnya corona apa segala macem, Yap. atau nggak tahu sih waktu itu, soalnya kayak gue pernah lihat gitu kayak mereka lagi nyiapin kayak semacam amplop apa segala macem gitu deh, kayak sebagai prototype buat ntar pemilunya atau something, nggak tahu sih. Oke.
Wah, Mhm. Indonesia harus niru nih soalnya nanti bulan Desember. Oke. Anyway, eh lagi corona. Kalian berdua musisi, seniman, Aga dulu deh. Gimana dampaknya? Sebesar apa dampaknya ke lu, gak? Eh, Pertama-tama sih yang pasti gig berkurang Definitely. ya karena nggak ada live music, tapi tetap ada sih kalau dari segi manggung tetap gue terlibat di acaranya Java Production namanya Melomaniac yang 2 minggu Mhm, sekali kita mainin temanya Black American Music. mhm, Eh, Terus jadi gue masih tetap manggung tapi live streaming. Terus selain itu pasti ada juga masih kerjaan-kerjaan rekaman. Gue masih ada lumayan banyak kerjaan rekaman. Yang terakhir kayaknya gue bakal kerja sama Gerald ada untuk album solonya Gerald Situmorang yang baru. oke. Terus di sisi itu gue banyak kerjaan musik gue, ya itu salah satu contohnya yang Pilgrim ini. Mhm, Dan gue kan gue dosen di UPH Universitas Pelita Harapan di Fakultas Musiknya, jadi mhm, tetap ngajar online sih. Tetap yang tadinya ketemu muka sekarang jadi ngajar online, dan itu awal-awalnya di awal-awal banget gue pindah ke online itu lumayan nyita waktu banget karena gue mesti nyiapin banyak konten karena kan nggak semua pembelajarannya sinkronus, semua ada yang asinkronus juga, jadi gue mesti bikin konten juga untuk kelas-kelas itu, jadi lumayan menyita. Dan terus kayak akhirnya nemuin setup yang pas untuk ngajar, terutama kelas ngajar pianonya kan karena nggak bisa main bareng, tadinya bisa main mhm. bareng nggak bisa main bareng. Kalaupun Eh, kayak gini apa pakai Zoom atau apapun itu delay juga ya. Hmm. iya, dan apa cuma sisi positifnya adalah gue belajar banyak hal baru ya. Terutama dalam ngajar. Kalau dan gue sebenarnya sejujurnya juga dalam pengerjaan musik apa segala macam, gue ngerasa gue jauh lebih produktif sekarang karena gue di rumah terus kan. Jadi Mhm. banyak jauh lebih, gue ngerasa kerja di rumah sih jauh lebih produktif sih sebenarnya. Ya, oke. Di sisi itu gue setuju ya. Sebenarnya Hmm. sisi apa bagaimana kita produktif tuh gimana kita ngelihat keadaan aja ya. Lu mau Hmm. memanfaatkan yang ada atau ya udah lu nyalain keadaan kan gitu kira-kira ya. Iya. By the way Yang pasti sebelum gue gue oh, oke nggak apa-apa. Terusin. sorry, yang pasti gue nggak perlu bermacet-macetan yang ngabisin waktu 3-4 jam sehari di jalan. Itu lumayan banyak banget waktu yang bisa gue pakai buat kerja. Dan kalau boleh jujur mungkin lu juga kayak kalau kelas jam 8 pagi lu bangun 7.50 juga mungkin masih aman ya. Aman ya secara Aman. laki-laki gitu. Tinggal apa mungkin pakai topi aja udah selesai kali ya. Ini si Pilgrim ini akan jadi album atau gimana? Akan ada project selanjutnya? Gue kepikiran sih untuk ada kolaborasi selanjutnya, cuma gue belum mikirin untuk jadi album atau apa sih. Cuma gue kepikiran banget untuk ngajak Mike kolaborasi lagi sih. Ya. Dengan genre yang berbeda lagi atau gimana? Bisa apa aja sih, bisa apa aja, gue maksudnya bisa beda bisa sama, jadi iya, karena gue punya Oke. lumayan selama pandemi ini gue nulis banyak banget lagu, dan ada beberapa yang gue kepikiran untuk dinyanyiin sama Mike, atau mungkin next dia bisa main gitar juga. Mhm. Tadi kan Aga udah cerita soal dari sudut pandang sebagai dosen ya Hmm. dan di Indonesia. Kalau lu sendiri sebagai student di sana gimana lu ngelihat semua jadi WFH gini? Lu Um, SFH berarti ya, study from home. eh, ya. Um, Mungkin kalau buat gua kayak kelas-kelas kayak kelas teori, kelas yang pokoknya yang kelas duduk lu nulis itu tuh sangat kebantu banget dengan Zoom, maksudnya dengan virtual ini karena ya apa maksudnya kayak guru juga kayak bisa share screen apa segala macam kan enak banget kan ya Iya. kayak tinggal nulis di tabletnya atau mungkin nulis di kertas pakai kamera atau gimana lah. Terus apa yang paling enak lagi menurut gua adalah since meetingnya itu kan direkam. Jadi Yep. kalau misalkan kita lagi ngebahas apa gitu kayak specific stuff yang mau gua go back to lagi,
itu tuh ada semua di cloud. Kita tinggal nonton ulang aja karena kerekam kan. Cuman yang nggak enaknya adalah kayak yang tadi Mas Aga bilang, buat private lesson yang berdua sama instruktur doang. Biasanya kalau misalkan lagi ngomongin gitar apa segala macem gitu, misalkan kita perlu ada contoh atau kayak ngejam bareng, enak kan kalau misalkan in person nggak ada delay, nggak ada apa. Sementara kan ya di virtual kayak gini kan nggak memungkinkan. Jadi hilang aja sih rasa kayak ya yang kayak bisa ngejam sama orang apa segala macam. Terus juga kayak kelas-kelas yang performance based yang tadinya lu masuk ke kelas main sama orang kayak bisa ngejam gitu asik-asik kan. Sekarang cuman main depan kamera, upload YouTube, masukin ke kelas. Udah gitu doang. Jadi kayak ya gitu sih, kayak lumayan kalau buat mungkin yang kayak tadi yang kayak teori-teori kayak gitu itu bener-bener sangat membantu. Cuman kalau buat dari performing standpoint-nya gue ngerasa itu sih sangat terhambat banget sih perkembangannya karena situasi apa segala macam gitu. Nah, gue kalau boleh nambahin, gue dari sisi gue tuh itu menarik sih yang lo bilang kayak orang lo kalau kelas kelas instrumen mesti ngupload video YouTube gitu kan. Nah tuh kalau buat gue gara-gara mahasiswa gue tuh kebanyakan jadi lebih serius gitu karena tugasnya mesti diupload ke YouTube kan, terus mereka jadi berusaha kayak serius banget ngerekamnya sampai bagus. Karena kadang-kadang kalau ketemu in person gitu, mereka bisa aja datang ke kelas terus nggak terlalu well prepared gitu, mainnya masih jelek. Sekarang kalau nggak tiap minggu kayak mainnya bagus banget gitu. Oke. Iya. Kalau gue boleh tambahin ya, tapi itu mungkin itu juga sih Mas, apa kayak mungkin dari balik dari apa masing-masing kali ya. Soalnya kalau gue kalau misalkan maksudnya kan mau datang ke kelas main gitu kan. Kalau gue tuh kalau misalkan caranya kayak gitu, gue bakal lebih well prepared gitu sih Mas. Biasanya kayak nyiapin solo lah, udah ngulik lebih dulu lah, and then kayak pokoknya udah bener-bener siap banget. Tapi kalau misalkan yang kayak yang rekaman kayak gini, ini bisa nih gue perlu ngumpulin bener-bener kayak setengah jam gue ngulik apa segala macam, seperlu aja rekam udah. Kalau misalkan nggak ada salah, upload udah. Jadi menurut gue lebih termotivasi untuk bisa lebih bagus kalau in person sih. Kalau dari gue, itu sih. Kalau dari sisi tugas di sana gimana, Mike? Maksudnya sorry to say ya, bahkan anak mbak gue di rumah aja tuh mengeluhkan betapa online ini tuh kelasnya tugas. Kalau di sana gimana? Apalagi ini kan dunia praktek ya sebenarnya ya, seni ini kan. Kalau masalah tugas-tugas dari segi kuantitas mungkin sama-sama aja sih, sama kayak emang mereka kan udah bikin program buat kelasnya apa segala macam kan. Itu bobo kuantitasnya sama semua sih Mas. Bro, cuman kalau misalkan mungkin kayak beberapa tugas nggak bisa kita lakuin, kayak misalkan gue ngambil kelas sejarah terus mesti ada concert report. Ya maksudnya sekarang kan nggak ada konser kan, jadi mungkin dikasih alternatif, jadi mungkin kayak reportnya konser dari YouTube gitu aja sih, paling kayak cari-cari alternatif kecil. Cuman kalau dari segi kuantitas nggak nambah sih, jadi gue personally nggak ngerasa terbebani. Oke, mungkin itu yang harus diaplikasikan juga ya sama dunia pendidikan di Indonesia. Nggak melulu tentang tugas. Kalau misalnya nggak ngerti tapi dapat tugas mulu, ntar malah jadi curang, ya nggak sih? Iya. Anyway, sebelum kita tutup, ada yang mau kalian sampaikan? Mungkin dari gue, jangan lupa dengerin single baru kami, A Pilgrim. Terus cek dan like IG gue, Mike, dan Esa Kreasi juga YouTube channelnya. Terima kasih. Jadi daripada keluar rumah, mendingan cekin aja konten-konten kerennya Esa Kreasi. Ada kelas-kelasnya juga selain Terima kasih. Interview. Yeah, so stay safe dan check A Pilgrim. Mike? Kalau dari gue sih ya stay safe. Jangan keluar rumah kalau nggak penting, selalu pakai masker. And then for sure like, comment, sama subscribe YouTube-nya Esa Kreasi. Terus juga jangan lupa nih, bisa nggak ntar dieditin?
Follow Apa tuh? Instagram kita bertiga. Iya dong, pasti dong. Nanti gue Ya, masukin. ntar di sini ya. Ntar ada di sini ya. Semuanya jangan lupa. Terus ya udah sih itu aja sih paling apa. Jangan lupa selalu happy. Don't drink, don't do drugs. All the best. Oke kalau gitu. Terima kasih Haga dan Elmike untuk waktunya. Kalian juga stay safe, tetap jaga jarak. Kalau misalnya harus keluar, sukses untuk apapun yang kalian lakukan. Aga dengan project-projectnya, Michael dengan kelas-kelasnya. Mudah-mudahan cepat lulus. Thank you. Kalau misalnya Thank you. ini baliklah ke Indo. Pasti. Anyway, demikian bincang-bincang kita pada hari ini dalam What's the Story. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kita lihat dulu Michael dan Aga akan menyuguhkan sebuah performance A Pilgrim. Paper folds into airplane. I took off with nothing but hope. Climbed the stairs to start the journey. No need to wait for wind to move my paper plane. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane, only to see you once more. Paper plane flying up high across the dreams over the moonlight. Hey there, it's waiting for you to come along, longing for you to reach it out. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane, only to see you once more. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane. I am ready even before. Here I go, fly above and beyond in my paper plane, only to see you once more.